Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahada Isma dari Universitas Tekom Kendal, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu, Bapak Teguh Setiadi MKom. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang keamanan ransomware. Nah, sebelum saya membahas di pembahasan materi selanjutnya, saya akan mengulas sedikit tentang latar belakang keamanan ransomware. Nah, pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, tidak berarti akan menurunkan ancaman cyber. Bahkan para penjahat cyber pun semakin berkembang dalam mengganggu pengguna komputer dan internet. Salah satu program jahat baru yang muncul beberapa tahun ini adalah ransomware. Ransomware ini mempunyai kemampuan melumpuhkan data komputer. Nah, kemudian motif ransomware ini bertujuan untuk memeras pengguna komputer yang terinfeksi software melalui pemberitahuan permintaan pembayaran agar data komputer bisa kembali seperti semula. Nah, pakar keamanan cyber Pratama Persada menjelaskan bahwa ancaman cyber pada tahun 2002 tidak akan jauh beda seperti di tahun 2021. Indonesia punya PR atau pekerjaan rumah untuk mencegah berbagai kebocoran data, terutama di lembaga negara dan swasta yang memproses data pribadi masyarakat dalam jumlah sangat banyak. Pada tahun 2021 lalu, Indonesia mencatat rekor buruk di global pada kasus kebocoran BPJS Kesehatan karena kebocoran 279 juta data tersebut masuk pada urutan pelanggaran data terbesar yang dicatat oleh berbagai lembaga cyber di seluruh dunia. Pencurian data masih akan menjadi tren di tahun 2022 ini. Data dalam jumlah masif semakin dibutuhkan oleh banyak pihak, baik untuk kegiatan legal maupun ilegal. Ini juga terjadi secara global, namun dengan pemakai internet hingga Januari tahun lalu yang menembus lebih dari 200 juta penduduk, tentunya Indonesia harus lebih serius dalam permasalahan tersebut. Pada tahun 2022 ini prediksi berdasarkan tren global yang ada dengan melihat pola penyerangan dan inovasi teknologi yang terus berubah, maka serangan ransomware diproyeksi bakal meningkat, yang kemungkinan akan menambah ancaman terhadap keamanan cyber. Nah, untuk pembahasan yang akan dibahas selanjutnya yaitu apa itu ransomware, tipe-tipe ransomware yang perlu kita ketahui, kemudian cara ransomware, cara kerja ransomware, kemudian cara mengatasi ransomware yang menginfeksi website atau PC, kemudian cara mencegah ransomware. Baik, untuk pengertian ransomware, ransomware merupakan sebuah nama dari kelas malware yang terdiri dari ransom, yaitu tebusan. Malware yang bertujuan untuk menuntut pembayaran untuk data atau informasi pribadi yang telah dicuri atau data yang aksesnya dibatasi atau enskripsi. Nah, ransomware adalah salah satu tipe malware yang paling berbahaya. Jenis malware satu ini bisa menghancurkan, merusak, dan mengunci data perangkat. Dalam kasus ekstrim, tipe malware ransomware juga bisa melumpuhkan perangkat secara keseluruhan sampai tidak bisa digunakan.
Nah, saat ini malicious software telah melakukan diversifikasi dengan cara mereka memeras uang dari korban. Orang dapat berargumen bahwa ransomware adalah bentuk pemerasan sederhana yang digunakan untuk pemerasan massal, disebarkan ke banyak pengguna dan dibuat lebih efisien dengan memanfaatkan cryptocurrency untuk anonimiti sebuah transaksi. Nah, kemudian 5 tipe ransomware yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu encryption ransomware. Seperti namanya, encryption ransomware ini akan mengenkripsi file dan folder perangkat pengguna seperti file sistem, dokumen, gambar, video, dan lainnya. Hacker akan menyisipkan sebuah file di folder yang terenskripsi. File tersebut berisi pemberitahuan dan instruksi pembayaran yang harus dilakukan. Nah, ini adalah contoh tampilan pesan dari serangan ransomware. Yang kedua yaitu screen locker. Nah, tipe screen locker ini akan mengunci layar perangkat pengguna dengan tampilan full screen sehingga tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti instruksi di tampilan tersebut. Nah, ini adalah contoh tampilan enskripsi tipe screen locker. Yang ketiga yaitu master boot record atau MBR. Nah, MBR ini bagian dari hardware komputer yang memungkinkan sistem operasi mampu melakukan booting. Ransomware tipe ini akan menginskripsi MBR komputer sehingga proses boot saat menyalakan komputer jadi terganggu. Kemudian pengguna akan melihat tampilan pesan untuk mengikuti instruksi dari hacker. Nah, ini contoh tampilan pesan MBR. Kemudian yang keempat yaitu encrypting web server. Tipe ransomware ini menyerang web server dan menginskripsi file-file website yang ada di dalamnya sehingga mengakibatkan beberapa file rusak dan membuat website tidak bisa diakses. Serangan ini dapat berhasil menyerang website server karena adanya celah keamanan pada CMS atau Content Management System yang digunakan. Nah, ini contoh tampilan tipe encrypting web server. Kemudian yang kelima yaitu mobile device ransomware. Ransomware tipe ini menargetkan perangkat seluler. Namun lebih banyak kasus ditemukan pada sistem operasi Android. Biasanya virus ini berhasil menyerang ponsel melalui aplikasi atau file yang terdownload otomatis saat mengunjungi website tertentu. Virus juga dapat menyebar lewat aplikasi populer palsu yang terdownload. Yang didownload atau terdownload seperti produk antivirus atau Adobe Flash. Nah, ini tampilan tipe mobile device ransomware. Kemudian cara kerja ransomware. Nah, serangan ransomware diawali dengan malware arrival. Ditandai aktivitas dari pengguna baik melakukan klik sebuah malicious link atau malicious software. Setiap pengguna yang telah diklik akan segera otomatis melakukan koneksi ke C2C atau Command and Control yang merupakan pusat kegiatan malicious software untuk melakukan pengiriman perintah atau komen dan melakukan kontrol pada victim. Pada tahap koneksi ke C2C, malware akan melakukan unduh file pendukung lainnya untuk dapat melakukan serangan lebih dalam lagi. Selanjutnya, malware akan mencari file penting
untuk dapat melakukan pencurian atau target penguncian file. Setiap file yang menjadi target akan dilakukan enkripsi dan akan memunculkan sebuah file note yang berisi alamat email penyerang beserta nomor rekening pembayaran untuk dapat melakukan deskripsi file yang terkunci. Dengan demikian, penyerang akan memberi mekanisme deskripsi file jika pembayaran sudah dilakukan. Namun, hal tersebut tidak dapat dipastikan karena beberapa pengguna yang terkena ransomware dan melakukan pembayaran, penyerang tidak memberikan informasi ini. Kemudian cara mengatasi ransomware yang menginfeksi website atau PC atau perangkat. Nah, beberapa cara mengatasi ransomware yang bisa dilakukan adalah jangan menuruti perintah hacker. Nah, jika mendapati website atau perangkat terinfeksi ransomware, hal pertama yang perlu diingat adalah jangan pernah membayar uang tebusannya, karena hal tersebut hanya akan membuat hacker senang dan lebih rajin melancarkan aksinya. Cara yang kedua yaitu bersihkan malware dengan antivirus. Untuk menangani infeksi ransomware, perangkat atau PC perlu dibersihkan dengan antivirus ransomware. Cara ini dilakukan untuk menghilangkan ancaman virus yang masih aktif. Contoh aplikasi antivirus yang menyediakan fitur anti ransomware seperti Asset, Avast, Kaspersky, dan sejenisnya. Pastikan aplikasi yang digunakan asli dan legal untuk menghindari serangan virus serupa. Meskipun dengan cara ini tidak akan mendapatkan file kembali, tetapi setidaknya bisa mencegah virus ini menyerang kembali. Cara yang berikutnya yaitu download aplikasi Decryptor Ransomware. Nah, setelah memastikan tidak ada malware yang aktif pada perangkat, maka langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara mengembalikan file yang sudah terkena virus. File yang terenskripsi kemungkinan dapat dipulihkan menggunakan aplikasi Decryptor. Decryptor tersebut akan mengurai sandi enskripsi sehingga file dapat dibuka kembali. Kemudian cara yang berikutnya yaitu laporkan kasus pada organisasi anti ransomware. Kemudian download aplikasi Decryptor Ransomware. Sudah ya, ini sudah tadi ya. Kemudian cara jitu mencegah insiden ransomware. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, selalu pastikan komputer mendapatkan patch terbaru dan pembaruan terbaru. Kemudian yang kedua yaitu melakukan scanning komputer menggunakan antivirus dengan pembaruan terbaru. Kemudian waspada pada setiap link yang diterima. Selanjutnya yaitu selalu mengaktifkan firewall pada komputer. Yang berikutnya yaitu mengaktifkan fitur safe browsing pada peramban atau browser yang digunakan. Kemudian lakukan backup file penting secara berkala. Kesimpulan dari ransomware adalah
Ransomware ini adalah tipe malware yang mampu mengenkripsi dan mengunci file maupun perangkat atau PC secara keseluruhan. Attacker kemudian meminta bayaran sejumlah uang sebagai tebusan untuk mendapatkan decryption key atau mengembalikan file atau perangkat ke kondisi semula. Bagaimanapun juga, solusi terbaik untuk menanggulangi serangan ransomware adalah dengan melakukan tindakan pencegahan, mulai dari memanfaatkan aplikasi malware, menggunakan versi software terbaru, hingga membekali koneksi internet dengan enkripsi yang kuat. Selain itu, pastikan juga jika website bisnisnya didukung dengan server terbaik yang mempunyai fitur dan fasilitasi keamanan yang kuat. Nah, saran saya dari ransomware ini untuk mencegah ransomware ini yaitu pastikan PC diperbarui, pastikan perangkat diperbarui dengan versi terbaru Windows, semua patch terbaru. Kemudian pastikan keamanan ransomware diaktifkan untuk membantu melindungi PC dari virus dan malware atau pusat keamanan pertahanan Windows di versi Windows 10 sebelumnya. Di Windows 10 atau 11, aktifkan akses folder terkontrol untuk melindungi folder lokal penting dari program yang tidak sah seperti ransomware atau malware lainnya. Dapatkan deteksi dan pemulihan ransomware dengan Microsoft 365 Advanced Protection. Mencadangkan file dengan riwayat file jika belum diaktifkan oleh produsen PC. Simpan file penting di Microsoft OneDrive. OneDrive menyertakan deteksi ransomware bawaan dan pemulihannya serta versi file sehingga dapat memulihkan versi file sebelumnya. Dan saat mengedit Microsoft Office yang disimpan di OneDrive file secara otomatis disimpan saat masuk. Gunakan browser modern dan aman seperti browser Microsoft Edge. Hidupkan ulang komputer secara berkala, setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.